Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang memperbanyak istighfar, mengisi waktu kosongnya dengan istighfar, ada 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Terasa sempit dada ini menghadapi hidup. Apa cara untuk melapangkannya? Banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan induk daripada istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampuni silap salah dosaku kecuali Engkau ya Allah. Lalu kemudian wa min kulli hammin faraja. Setiap hammin, kesusahannya. Hidup ini penuh dengan kesusahan. Fi kabad. Hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Maka bagaimana cara melepaskan diri dari kesusahan? Iyam sasakallahu bidurrim fala kashifa lahu ilahu fala kashifa lahu iliyahu. Kalau ada musibah, kesulitan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menyingkapkan, melepaskannya darimu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin menginginkan suatu kebaikan untukmu, tidak pula ada yang bisa menolaknya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki punya Allah, usaha milik kita. Buah yang matang di atas pokok kayu punya Allah, tapi usaha kita untuk menjoloknya. Berapa kali dijolok tidak juga jatuh. Tapi berapa kali pula kadang kita hanya lalu jatuh dia dari atas. Kuasa Allah. Kita disuruh berikhtiar, al-kasbu wal ikhtiar, berusaha. Begitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, maka memperbanyak istighfar. Apakah orang-orang yang soleh bahkan Nabi itu tidak beristighfar? Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yawmi wal laylah. Aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Nabi yang tidak berdosa, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah menjaga engkau. Nabi maksum, tapi dia tetap beristighfar sehari semalam. Ada kalanya orang beristighfar karena dia buat dosa, sabu-sabu, khamar, zina, mabuk, korupsi. Dia beristighfar. Tapi ada kalanya orang beristighfar bukan karena dosa, tapi karena dia malu. Orang yang tidak bertahajud malam tidak dosa karena tahajud salat sunat. Tapi kemudian ketika dia bangun di tengah malam, dia lihat acara televisi yang selama ini tidak hanya tontonan tapi tuntunan, lalu kemudian datang rasa malunya. Ini judul ceramahnya tentang tahajud, tapi kenapa aku tidak pernah bangun malam seumur hidupku? Datang rasa malunya. Setelah itu dia pun beristighfar. Jadi ada kalanya juga orang beristighfar karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalanya orang beristighfar itu karena memang ingin mencari fadilah, keutamaan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang hidupnya zuhud, jauh dari keduniawian, tapi sebentar-sebentar dia beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak makan riba. Lalu kenapa dia beristighfar? Karena dia selalu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan amal saleh. Padahal semuanya pinjaman dari Allah, tatapan matanya pinjaman, pendengaran telinganya pinjaman, bernafasnya sekali tarik, sekali hembusan juga pinjaman, paru-paru yang dipakai juga pinjaman. Kenapa orang yang meminjam ini tidak sadar diri, tahu diuntung? Biasanya kalau kita diberi gratis, makan gratis, minum gratis, rumah gratis, berterima kasih kepada sahibul bait. Tapi kenapa ada orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beristighfar adalah ungkapan rasa malu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 50 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Malu kepada Allah, umur panjang tapi tak dipakai untuk beramal soleh. Malu kepada Allah, harta banyak tapi masih menyia-nyiakan anak yatim, fakir, miskin. Malu kepada Allah, anak perempuan, istri, sahabat, kerabat, tetangga, belum lagi menutup aurat dengan hijab, dan mulut diam tak pernah berkata apa-apa. Kenapa tidak pernah mengajak? Mengapa tidak pernah merangkul? Mengapa tidak pernah mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran? Oleh sebab itu, dengan beristighfar jauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah penyakit, musibah keluarga. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan batin, maka jangan pernah lupa apapun yang terjadi, memperbanyak lidah, membasahi lidah dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala, dia berkata, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Apa itu ihsan? Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya kalian hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada pokok kayu, jangan beribadah kepada hantu, jangan beribadah kepada sungai, jangan beribadah kepada binatang. Beribadahlah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua artinya berbakti. Sedangkan ihsan dalam beramal artinya serius, itqan, profesionalisme kerja. Ihsan dalam melakukan ibadah artinya anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi tidak mungkin kita melihat Allah. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak mungkin dipandang dengan mata. Justru Allah lah yang melihat, memandang mata. Maka ka'annaka tarah, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau memandang, melihat Allah. Illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seakan-akan kau merasakan engkau dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pelataran parkir kita lihat ada tulisan, Anda diawasi CCTV. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak kami pasang tulisan ini tidak ada helm yang hilang. Kenapa? Karena ada tulisan Anda diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya belum dipasang. Tapi malingnya goblok. Dia merasa diawasi. Merasa diawasi CCTV saja. Seorang direktur cerdas. Dia pergi keluar kota, karyawannya tidak ada yang tahu. Tapi setiap hari sopirnya datang, dia parkir di depan mobil. Semua karyawan datang on time, tempat waktu. Kenapa? Karena merasa bos ada. Padahal mobilnya doang. Dia sudah keluar seminggu. Merasa diawasi oleh CCTV, orang menjadi disiplin. Merasa diawasi oleh atasan, bos, direktur, dia ada di dalam. Padahal kaca mobilnya gelap hitam. Yang tahu cuma sopirnya saja di dalam sendirian. Apa maknanya? Merasakan diawasi CCTV, merasakan diawasi malaikat. Ihsan, merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ihsan itu banyak. Diambil dari 3 huruf. Hasanah, hasan, baik. Hasan, baik. Khair, baik. Tayyib, baik. Jayyid, baik. Baik. Kenapa digunakan kata ihsan? Ihsan membalas lebih dari semestinya. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun engkau disusukannya, mengalir darahnya dalam tubuhmu. Tidak terbalaskan bagaimana dia meregang nyawa saat melahirkanmu. Hampir saja dia mati. Tetesan darahnya. 1 kali kau gendong dia dari Bogor sampai ke Tanah Suci Makkah, lalu pulang lagi ke kampung halaman, belum dapat menebus 1 rintihan sakitnya saat dia melahirkan engkau. Balaslah lebih dari semestinya. Maka kalau ada orang yang sudah memberangkatkan orang tuanya umrah, dia merasa sudah membalas, belum. Kalau ada orang yang sudah membelikan rumah besar untuk ayahnya, dia sangka dia sudah membalas, belum. Kalau ada orang memberikan perhiasan, cincin, gelang, rantai kepada ibunya, dia sangka dia sudah memberikan balasan, belum. Karena makna ihsan, memberikan lebih dari semestinya. Innallaha katabal ihsan. Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan kepada orang tua, balas lebih dari semestinya. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kau diawasi Allah. Makanya ada hadis, pertanyaan tentang Islam, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Apa itu Islam? Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Cukup 5. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Iman. Tapi puncaknya adalah ihsan. Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu konsentrasinya ulama fikih. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, halal, haram, makruh, mubah. Lalu kemudian ada namanya iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada titian siratal mustaqim, beriman kepada kiraman katibin, beriman kepada mungkar nakir, beriman bahwa catatan amal akan dihadapkan, beriman bahwa kita akan dituntut di hadapan Allah. Ini domennya akidah, wujud,
qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Maka dalam Islam ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Akidah bicara tentang Allah, bicara tentang malaikat, bicara tentang Rasul, bicara tentang hari kiamat, bicara tentang takdir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang azab kubur. Yang kedua tentang masalah Islam, salat, zakat, puasa, haji, berapa timbangan 1 mud, bagaimana membayar zakat fitrah, bagaimana menikah, bagaimana meminang, bagaimana itu semua, hutang piutang, gadai menggadai. Sedangkan yang ketiga adalah akhlak, menjaga hati dari riya, menjaga hati dari sum'ah, menjaga hati dari perbuatan yang jahat, menjaga hati dari segala yang kotor. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak ada tipu daya di dalamnya, dengan hati yang hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar pun betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam. Itulah mana hijrah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab setengah orang ada dia nak ingin supaya banyak. Sebab kata tok guru, engkau istighfar 100 kali sehari. Sebab dia nak banyak, maka istighfar ni dia cakap bunyi banyak-banyak hingga bunyinya pun tak nampak lagi. Bila kita dengar dekat entah apa-apa kan, macam makan bubur kacang hijau panas. Kita tidak begitu. Kita sebab ingin banyak bukan berarti cepat. Maka kita tetap pelan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang banyak istighfar? Man lazimal istighfar, siapa yang membanyakkan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya Allah bagi makhraja, kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibagi Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga kita termasuk orang yang beristighfar, insyaallah. Itu janji Nabi. Janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk orang yang beristighfar ada 6. Surat Nuh ayat 10 hingga 11. Faqultu astaghfiru rabbakum, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Innahu kana ghaffara, diampunkan Allah dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan harta, wa banin, anak, wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman surga, wa yaj'al lakum anhara, diberikan sungai. Makna sungai adalah rezeki yang tak putus. Makna sungai adalah kelapangan hati. Makna sungai adalah anak yang soleh. Makna sungai adalah hati yang lapang. Begitulah Allah memberikan keutamaan istighfar. Maka setiap ingat dosa, setiap rasa kita lebih suci, setiap merasa kita lebih mulia, setiap merasa ada hasad dengki, setiap merasa, maka kita katakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita tengok nabi-nabi itu, nabi-nabi itu dia tak ada minta. Di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Dalam gelap malam 1 gelap, dalam gelap laut 2 gelap, gelap perut ikan 3 gelap. Dan dia tak ada minta, keluarkan aku dari gelap ini, terangkanlah ya Allah. Tak ada. Apa doa? Apa minta dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anak kita pun hafaz. Cuma kadang kita lupa. Bila lampu padam, kita pun terkejut. Padahal kita hafaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak orang menghafaz doa. Banyak orang menghafaz doa, tapi setakat menghafaz. Bila kita hanya menghafaz doa dan kita lupa bila peristiwa itu terjadi, maka kita lebih kurang macam burung yang boleh bercakap.
Burung bila diajar dia bercakap good morning, good morning, good morning. Pukul 5 petang pun bila kita datang good morning juga dia kata. Sebab apa? Sebab dia menghafaz saja. Banyak orang menghafaz doa tapi dia tidak berdoa. Banyak orang menghafaz zikir tapi sebenarnya dia tidak berzikir. Maka makna zikir itu adalah mulut menyebut, hati mengingat, fikiran dengan penuh kesedaran. Mulut menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu kemudian hati mengingat. Kalau mulut menyebut berbunyi, bersuara, lidah bergerak, tapi ketika hati tak ada bunyi, tak ada suara. Makanya kalau ada seseorang diam saja, itu dia sedang mengingat. Bila kita tanya, awak ingat siapa? Bini saya. Alhamdulillah, asal jangan bini orang, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita ini semua supaya apa? Supaya kita hijrah. Hijrah daripada lalai kepada zikir. Hijrah daripada syirik kepada tauhid. Hijrah daripada maksiat kepada taat. Maksiatnya ada yang zahir, maksiat ada yang batin, dan maksiat ada yang paling halus sekali adalah lalai. Kenapalah Allah bagi saya sakit, Ustaz Abdul Samad? Padahal saya ni kalau sihat, saya boleh membina masjid. Kalau sihat, saya boleh menolong anak yatim. Saya ni baik kalau sihat, tapi kenapa saya sakit? Kalau kamu sihat, kamu bersama nikmat Allah. Tapi kalau kamu sakit, kamu bersama Allah. Orang kalau sedang sihat, dia bersama nikmat Allah. Tapi kalau sedang sakit, dia sedang bersama dengan Allah. Allah ingin antara dia dengan hambanya tidak lagi ada penghalang. Nikmat pun boleh menjadi penghalang. Makanya Nabi Muhammad SAW, apa kata Allah Ta'ala? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi, qul, katakan ya Muhammad SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau mereka bertanya kepada engkau tentang anak bulan, bulan hilal, bulan sabit, qul, katakan ya Muhammad SAW, yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang apa yang disedekahkan, qul, katakan ya Muhammad SAW. Tapi bila tentang zikir, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tak ada Allah mengatakan katakan ya Muhammad, tidak. Tapi Allah terus saja berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Apa kata ahli tafsir? Allah ingin supaya antara kita dengan Allah tak ada sempadan, tak ada perantara, tak ada penghalang, tak ada apapun, supaya kita ingat kepada Allah. Jadi kalau kita dah buat baik, kita dah hijrah, kita dah taubat, tapi kita tetap juga dibagi Allah sakit, sebenarnya Allah ingin supaya kita sujud lebih lama, supaya kita mulut lebih banyak berzikir, supaya kita berdoa tangannya mengangkat ke atas, supaya kita melelehkan air mata. Orang kalau hidupnya senang, kenyang, tenang, biasa doa biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sedang susah, payah, maka doanya lebih khusyuk. Orang kalau hidupnya senang, tenang, kenyang, doa biasa saja. Kadang doa pun tangan di atas kaki. Kalau ada orang berdoa tangan di atas kaki, itu sama maknanya nak bagi-bagilah, ketidak pun tak apa. Tapi kalau Nabi, cubalah tengok macam mana Nabi berdoa malam perang Badar. Nabi pada malam perang Badar, tarikh 2 hari bulan Ramadan, pada saat itu Allah 17 Ramadan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, 17 Ramadan. Nabi SAW pada tahun kedua, kena 2 hijrah, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Dan ketika itu Nabi meletakkan surbannya di bahunya, datang angin kencang, jatuh. Biasa orang kalau surbannya jatuh, dia angkat surban dulu.
Tapi Nabi tetap datang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi tetap juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah ini betul-betul kita hijrah, bukan setakat pindah dari tahun 1446, tapi kita pindah kepada tahun 1447, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah. Tajuk kita kajian duha ni dua. Pertama, hijrah. Yang kedua, menuju ridha Allah. Hijrah daripada maksiat kepada taat, hijrah daripada lalai kepada zikir, hijrah daripada bakhil menuju kepada sedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya ini orangnya bakhil, tapi selepas 1447 ini, selepas dia mengaji duha dengan Ustaz Abdul Somad, sekarang dia sudah baik. Dulu semasa dia bakhil, kalau ada orang membina masjid, buat tahfiz Quran, dia bagi RM1 saja. Sekarang RM1 1 sen. Merubahlah agak banyak sikit. Nabi SAW mengatakan, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat jenazah orang mati tak banyak. Walaupun Ustaz Abdul Somad mati, ramai jamaah datang, tapi sebenarnya 3 saja. Yang pertama, mal, harta, kereta, motosikal, semua ikut mengiring, tapi sampai ke tempat parking saja. Yang kedua, ahluhu, isteri, anak, menantu, kawan, sahabat, jiran, semua ikut mengiring, tapi hanya sampai ke tepi liang lahat saja. Yarji'usnani, yang 2 ni balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang kekal, yang tinggal hanya 1. Wa amaluhu amal,